Oknum guru silat di Kabupaten Bangka Selatan akhirnya ditangkap polisi lantaran diduga telah melakukan persetubuhan terhadap sejumlah anak yang masih di bawah umur. Dari hasil pengembangan, setidaknya sudah ada 3 bocah perempuan yang menjadi korban predator anak ini. MZ pria 27 tahun yang merupakan guru silat hanya tertunduk saat digiring aparat Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan, Bangka Belitung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bangka Selatan. Pelaku harus berurusan dengan polisi lantaran tengah meruda paksa 3 anak di bawah umur di salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan. Pelaku diringkus di kediamannya usai orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku ke Polsek Air Gegas. Ketiga korban merupakan murid silat pelaku yang diruda paksa di sejumlah lokasi berbeda. Tak hanya itu, pelaku juga merekam aksi bejatnya menggunakan ponsel pribadinya. Sebelum melakukan itu, membuat video. Kemudian kita sita video dan ada laptop, kita kembangkan lagi untuk lebih tajamnya lagi. Kemudian informasi itu awalnya adalah dari para korban, kita kembangkan. Saat ini kita sudah ditangani PPA. Polisi terus mengembangkan kasus guna mencari tahu adanya korban lain. Selanjutnya tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk tetap melakukan pengawasan terhadap anak sekalipun saat mengikuti kegiatan positif agar hal serupa tak terulang lagi. Seorang pria di Kota Solok, Sumatera Barat, pemirsa, tega mencabuli 2 anak tirinya yang masih berusia di bawah umur. Pelaku berbuat tindakan tak terpuji tersebut sejak 2018 lalu. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Solok diamankan polisi. RP ditangkap di rumahnya atas dugaan kasus pencabulan terhadap 2 anak perempuan. RP merupakan ayah tiri dari kedua korban. Pelaku yang seharusnya melindungi korban bertindak tak terpuji terhadap kedua anak tirinya yang duduk di bangku sekolah dasar. Ulah pelaku dilaporkan wali kelas korban kepada polisi usai mendapat pengaduan dari kedua korban. Sebelumnya, wali kelas sempat mencurigai perubahan tingkah laku korban di sekolah. Setelah ditanya, korban pun menceritakan ulah RP. Mirisnya, pencabulan terhadap korban berlangsung sejak tahun 2018. Pelaku ancam korban jika mengadu ke orang lain akan menceraikan ibunya. Jadi pelaku ini adalah bapak tiri dari korban, yang mana korban 2 orang anak tirinya. Yang pertama sekolah di SD kelas 5 dan yang kedua adalah kelas 6. Jadi si pelaku bernama R ini telah melaksanakan kegiatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak tirinya dari tahun 2018 sampai sekarang. Atas perbuatannya, pria ini dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat khususnya anak-anak melaporkan jika ada perbuatan cabul kepada orang tua dan dilaporkan ke polisi. Seorang kakek berusia 70 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nyaris meruda paksa seorang bocah berkebutuhan khusus. Aksi pelaku terpergok nenek korban dan melaporkan kejadian ke polisi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pria lanjut usia ini akan menjalani kehidupan sehari-hari di balik jeruji. Seorang kakek berusia 70 tahun diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Polewali Mandar. Kakek berinisial ND ditangkap karena nyaris meruda paksa seorang anak berkebutuhan khusus berusia 13 tahun. Pelaku yang telah lama menduda ini mengaku tergoda melihat korban sedang bermain. Pelaku yang tengah berkunjung ke rumah korban masuk ke kamarnya. Saat pelaku akan meruda paksa, aksi ND terpergok oleh nenek korban, lalu berteriak minta tolong. Pelaku pun langsung diamankan. Motif bahwa pelaku ini ingin melampiaskan birahinya yang sudah lama tidak terlampiaskan. Ini setelah pelaku berkunjung ke rumah kakek korban, pelaku berdalih dipanggil oleh korban
kemudian naik ke atas ke kamarnya korban dan masuk ke dalam kamar korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan menjalani proses pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.